Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 173. Chapter 173 Macan Setan Api Es. Dedaunan yang subur memonopoli dunia Viridian ini, perbedaan antara menit tingkat menengah dan dasar, tetapi Tang Wulin masih sadar bahwa mereka ada. Sangat mungkin dia akan bertemu dengan monster jiwa 1000 tahun di tingkat menengah. Bahkan ada peluang kecil untuk bertemu dengan monster jiwa 10.000 tahun yang kuat. Wu Zhangkong berdiri di sampingnya, jubah putihnya berkibar dari aura dingin yang dia pancarkan saat dia mengamati sekeliling mereka. Tang Wulin dipenuhi dengan rasa aman dengan Wu Zhangkong di sampingnya. Ikuti aku. Wu Zhangkong melangkah maju. Cincin cahaya muncul di setiap langkah. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, dan hitam. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin melihat cincin jiwa Wu Zhangkong. Meskipun demikian, dia masih terguncang. Ini adalah ahlinya. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mencapai 6 deringan. Cahaya biru menyatu di tangan kanan Wu Zhangkong dan berubah menjadi pedang langit. Tindakannya dengan jelas menunjukkan betapa seriusnya dia memandang tingkat menengah. Hanya mereka yang memiliki kurang dari 7 cincin yang bisa masuk ke tingkat menengah. Tang Wulin mengikuti di belakangnya tanpa suara. 10 menit kemudian, mereka masih belum bertemu dengan monster jiwa. Tidakkah menurutmu ini aneh? Mengapa tidak ada makhluk jiwa? Wu Zhangkong bertanya pada Tang Wulin. Ya. Tang Wulin mengangguk. Dari pengalamannya di platform kenaikan roh dasar, dia tahu bahwa mereka seharusnya sudah diserang sekarang. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, platform kenaikan roh dimodelkan setelah hutan monster jiwa terbesar di benua, hutan Do bintang besar. Di masa lalu, ada 10 binatang besar, makhluk jiwa terkuat di dunia. Ke-10 binatang buas itu berusia lebih dari 100.000 tahun, dan hutan Do bintang besar sebenarnya adalah rumah bagi mereka berlima. Hutan Great Star Do dibagi menjadi 4 wilayah. Wilayah luar, wilayah tengah, wilayah dalam dan wilayah Great Beast. Ketika baju besi perang diperkenalkan ribuan tahun yang lalu, kekuatan manusia meledak dan kami mulai menekan monster jiwa. Namun meskipun kami sedang mengembangkan dan menggunakan sebagian besar hutan sekarang, wilayah Great Beast tetap tidak tersentuh. Saya belum pernah ke sana, tetapi saya mendengar bahwa setelah beberapa Battle Armor Masters yang kuat berkelana ke wilayah mereka, mereka tidak pernah kembali. Wilayah itu adalah salah satu dari sedikit wilayah terlarang di benua ini. Soul Beast yang berusia lebih dari 100.000 tahun dapat mengambil rupa manusia, jadi jika kita mengirim terlalu banyak Battle Armor Masters untuk menyerang mereka, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan wilayah mereka dan melakukan perang gerilya di seluruh benua. Kami memiliki pemahaman bersama dengan binatang buas itu sekarang, selama kita tidak memasuki wilayah mereka, mereka tidak akan menyerang umat manusia. Alis Tang Wulin berkerut. Guru Wu, bagaimana dengan makhluk jiwa di wilayah lain? Wu Zhangkong berkata, Soul Beast hampir semuanya telah dimusnahkan oleh manusia setelah bertahun-tahun ini. Inilah salah satu alasan mengapa pagoda jiwa memiliki status yang begitu besar. Jiwa roh buatan adalah satu-satunya pilihan untuk mendapatkan cincin jiwa bagi sebagian besar jiwa master sekarang, dan jiwa roh alami hampir tidak mungkin diperoleh. Tanpa makhluk hidup untuk membunuh, cincin jiwa tidak bisa lagi diperoleh secara langsung. Tang Wulin bertanya, lalu apakah makhluk jiwa punah? Desahan keluar dari bibir Wu Zhangkong. Sudah pasti bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi jiwa, monster jiwa pada akhirnya akan punah. Namun, ini belum tentu baik bagi umat manusia. Memang benar baju besi pertempuran bisa sangat meningkatkan kekuatan master jiwa, tetapi dibandingkan dengan master jiwa di masa lalu, kami benar-benar kekurangan dalam hal cincin jiwa. Keterampilan jiwa yang diberikan oleh jiwa roh buatan berbeda dari yang diberikan oleh makhluk jiwa. Lebih jauh, tidak diragukan lagi bahwa kepunahan mereka akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis. Menurut penelitian, jumlah orang yang memiliki kekuatan jiwa saat mereka membangunkan jiwa bela diri telah menyusut selama beberapa ratus tahun terakhir. Saya menduga bahwa begitu makhluk jiwa menghilang, Soul Masters akan segera menyusul. Itu adalah harga untuk menghancurkan keseimbangan ekologi. Sekarang, kembali ke topik. Memasuki platform kenaikan roh dasar mirip dengan memasuki wilayah luar hutan Do bintang besar. Wilayah luar dipenuhi dengan monster jiwa biasa yang paling banyak mencapai level 1000 tahun. Namun, di sini, di wilayah tengah,
hutan memiliki monster jiwa 1000 tahun, dan bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. Dengan binatang jiwa dengan kekuatan seperti itu sekarang, hutan pasti terbagi menjadi beberapa wilayah, jadi ada kepadatan yang lebih rendah dari binatang jiwa. Wajar jika kita belum pernah bertemu, tapi jika kita menemukannya. Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti di tengah kalimat dan tatapannya menajam. Embusan es menyapu saat dia menunjuk dengan Skyfrost Sword miliknya. Raungan yang dalam bergema di udara, mengumumkan kedatangan makhluk jiwa, seekor harimau yang tingginya lebih dari 1,5 meter dan lebih dari 6 meter dari kepala ke ekor. Garis-garis ungu menonjol dengan kelegaan yang tajam pada bulunya yang berwarna perunggu. Matanya berwarna ganda, biru dingin dan merah menyala. Penampilannya yang aneh dilengkapi dengan sepasang sayap biru dan merah di punggungnya. Sepertinya keberuntungan kita tidak begitu bagus hari ini. Harimau api es api ini setidaknya berusia 4.000 tahun. Tidak heran tidak ada binatang lain yang berkeliaran di wilayah ini. Fokus saja untuk melindungi diri sendiri dan abaikan sisanya. Mengerti? Wu Zhangkong telah memutar tubuhnya sedikit ke arah Tang Wulin, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan harimau itu. Ice Fire Demonic Tiger. Tang Wulin mengingat catatan yang dia baca di atasnya. Itu tidak sekuat beruang Dread Claw Dust Gold, tapi berada di level yang sama dengan Spider-Man Face Demon Spider. Ia unggul dalam serangan jarak jauh dan jarak dekat dan bisa mengendalikan es dan api. Ia juga bisa terbang jarak pendek dengan sayapnya. Kombinasi yang menakutkan ini menempatkannya sebagai salah satu binatang paling menakutkan. Ada legenda aneh yang melekat pada harimau, dikatakan bahwa sekali terbunuh, itu akan menghasilkan 2 cincin jiwa, 1 es dan 1 api. Tentu saja, di platform kenaikan roh itu tidak dapat memberikan cincin apapun, tetapi tetap saja, bertemu dengan binatang yang menakutkan telah memperluas cakrawala Tang Wulin sekali lagi. Tatapan mata Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan harimau saat ia melebarkan sayapnya terbuka dan mengitari mereka, semakin dekat dengan setiap lintasan. Dengan setiap langkah, sayap api dan esnya berkobar lebih terang, seolah meramalkan serangan dahsyat yang luar biasa. Wu Zhangkong berdiri diam, hanya berbalik sehingga dia selalu menghadapi harimau. Tang Wulin telah melepaskan beberapa helai rumput blue silver dan menempelkannya ke pohon terdekat. Saat situasinya berubah menjadi yang terburuk, dia akan bisa meluncurkan dirinya sendiri keluar dari sana. Bau yang menyengat menyerang Tang Wulin saat jarak antara kedua pihak semakin dekat. Dia bukanlah anak laki-laki bodoh yang sama saat pertama kali memasuki platform kenaikan roh, dihadapkan dengan binatang buas 1000 tahun sekarang. Itu bukan ketakutan yang membuatnya kewalahan, tapi kegembiraan. Dia jelas mengerti betapa kuatnya harimau api es api 1000 tahun dan tahu bahwa dia bukan tandingannya, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Keamanannya terjamin, jadi dia bisa dengan sepenuh hati mengamati seberapa kuat harimau ini. Soul Land 3 Chapter 174. Chapter 174 Penghancuran Langit-Langit dari Harimau Iblis. The Ice Fire Demon Tiger melepaskan raungan yang mengguncang surga yang melepaskan bola api yang berkobar langsung ke Wu Zhangkong. Itu tidak mengindahkan Tang Wulin yang bersembunyi di belakang Wu Zhangkong. Bola api melebar saat melesat ke depan, dengan diameter 1 meter. Cincin jiwa Wu Zhangkong bersinar saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan menusukkan pedang langitnya ke depan. Pedang biru bersinar dengan warna safir yang gemilang saat cahaya pedang terbang untuk menemui bola api. Meskipun bola api terbakar dengan panas yang menyengat, itu bukan tandingan cahaya pedang Wu Zhangkong dan meledak saat mereka menyentuhnya. Di hadapan pedangnya, baik panas maupun api tidak bisa bertahan. Tang Wulin ingin bersorak, ini adalah kekuatan sejati. Dia tidak bisa merasakan kekuatan jiwa berfluktuasi di sekitar Wu Zhangkong. Jelas, Wu Zhangkong telah menguasai kompresi kekuatan jiwa ke tingkat tinggi dan mampu menginternalisasi semuanya. Guru Wu juga mengembangkan metode misterius surga. Tang Wulin telah menemukan bahwa aspek paling berguna dari metode surga misterius adalah kemampuannya untuk memperbaiki kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya akan tumbuh lebih padat setiap hari. Tepat ketika Tang Wulin percaya bola api itu akan padam, warna biru menyelimuti tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi es sepanjang 0,5 meter. Es itu meledak menjadi jutaan pecahan bergerigi yang menimpa Wu Zhangkong. Tampaknya mustahil bagi Wu Zhangkong untuk mengelak dari jarak sedekat itu. Sebelum Tang Wulin bisa berteriak, pedang langit di tangannya menjadi kabur saat cincin jiwa pertama Wu Zhangkong menyala. Busur biru sedingin es mekar dari ujung pedangnya, menghancurkan setiap pecahan es. Mereka diam-diam menghilang di bawah sentuhannya. Ini adalah keterampilan jiwa Guru Wu.
Kang Wulin menatap dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Zhangkong menggunakan keterampilan jiwa. Dia berasumsi bahwa Wu Zhangkong adalah pendekar pedang murni sehingga keterampilan jiwanya hanya akan meningkatkan atribut es dan kualitas pedangnya. Tapi bukan itu masalahnya, dia telah menggunakan skill jiwa ofensif. Meskipun Kang Wulin tidak tahu namanya, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Penghancuran bola api yang berubah menjadi es menandai dimulainya pertempuran mereka. The Ice Fire Demonic Tiger segera menerkam Wu Zhangkong setelah bola api. Gerakannya gesit seperti musang, bertentangan dengan tubuhnya yang besar. Sebuah bola es meledak di bawah tebasan Wu Zhangkong tepat saat Ice Fire Demonic Tiger mencapainya. Melayang di udara, sayapnya yang terbentang membentang lebih dari 10 meter, bersinar cemerlang saat melepaskan api dan es. Adegan spektakuler dimainkan. Sayapnya membesar lebih dari 10 kali lipat, menjadi ringan saat mereka melepaskan serangan yang menghanguskan bumi. Kang Wulin berhenti mengagumi ilmu pedang Wu Zhangkong yang luar biasa dan melarikan diri ke pohon terdekat dengan menarik rumput blue silvernya sambil membiarkan sisik emasnya menguasai lengannya. Dia tidak memiliki tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran setingkat ini. Tindakan terbaik adalah menonton dari jauh. Saat ia mundur, ia melihat badai es dan api menelan Wu Zhangkong. "Guru Wu," Kang Wulin berteriak, hatinya di tenggorokan. Dia tahu ini adalah platform kenaikan roh dan itu bukan kematian yang sebenarnya, tetapi kecemasan mencengkeramnya sama sekali. Pada saat itu, warna biru agung muncul di tengah-tengah kekacauan. Jika sayap harimau adalah gelombang es dan api, maka ini adalah terumbu karang biru, bangga dan teguh. Gelombang berangsur-angsur menghilang di hadapan terumbu karang yang tetap kokoh dan gagah berani. Kang Wulin menyadari apa itu, kepompong biru kutub. Wu Zhangkong berdiri di dalam, sosoknya kabur sampai tidak jelas skill apa yang dia gunakan. Cahaya ungu berkelap-kelip di mata Kang Wulin saat dia mengaktifkan mata setan ungu, memberinya penglihatan yang lebih tajam. Dia hampir tidak bisa melihat bahwa kepompong itu dipintal dari benang es biru yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak tebasan pedang yang dibutuhkan? Sementara dia masih memahami wahyu yang mengejutkan ini, adegan berikutnya hampir menghentikan jantungnya. Cahaya pedang biru terbang untuk mengejutkan langit, tumbuh 10 meter saat terbang menuju kepala Ice Fire Demonic Tiger. Rasa dingin menjalar di punggungnya saat cahaya pedang muncul. Frost terbentuk, melapisi semuanya dalam jarak 100 meter. Harimau itu mengepakkan sayapnya untuk melindungi kepalanya. Ledakan. Tubuh besarnya membeku, terbelah menjadi dua. Kabut kutub meletus ke sekeliling dalam sekejap, menimbulkan gerimis putih salju sejauh ratusan meter di sekitar mereka. Salju yang melayang dan kabut yang menggenang menutupi pandangan Kang Wulin bahkan dengan mata ungu iblisnya. Kang Wulin hanya bisa mengandalkan telinganya sekarang karena dia tidak dapat melihat Wu Zhangkong. Lampu pedangnya ditemukan di mana-mana di seluruh kabut ini. Raungan sedih bergema di seluruh hutan saat cahaya merah dan biru yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam kabut bersalju. Fluktuasi kekuatan jiwa yang mengerikan membuat sekeliling menjadi badai yang dahsyat. Kang Wulin memeluk batang pohon dengan sekuat tenaga karena takut turbulensi akan meledakkannya. Waktu sepertinya melambat dan terus berlanjut, namun baru beberapa menit kemudian dia mendengar raungan harimau digantikan dengan rengekan pasrah. Datang. Kang Wulin masih terpesona saat Wu Zhangkong muncul kembali di hadapannya. Dengan jubah putih dan pedang birunya, dia sepertinya tidak tergoyahkan dari pertempuran. Jika ada perbedaan yang harus diidentifikasi, mungkin napasnya sedikit lebih kasar. Dengan satu tangan di pinggang Kang Wulin, Wu Zhangkong menebas kekosongan di depannya. Semua kabut es di sekitarnya mengalir kembali ke pedang. Buntut dari pertempuran itu sudah jelas sekarang. The Ice Fire Demonic Tiger berbaring di tanah agak jauh, sayapnya patah dan tubuhnya ditutupi luka kecil yang tak terhitung jumlahnya yang diwarnai merah darah. Wu Zhangkong membawa Kang Wulin ke punggung harimau dalam sekejap. Kang Wulin masih bisa merasakan hentakan samar kehidupan di dalam tubuh harimau. Gunakan cakar naga emasmu. Kang Wulin memahami niat Wu Zhangkong. Terlepas dari cakar naga emasnya, dia tidak memiliki metode lain untuk menembus pertahanan macan setan api es 1000 tahun. Kekuatan jiwa melonjak dan cakar naga emas menyerang. Cakarnya menusuk ke belakang kepala Ice Fire Demonic Tiger, mengakhiri hidup makhluk jiwa yang kuat ini. Masa kekuatan roh yang padat mengalir ke dirinya. Cahaya emas muncul, menikmati kekuatan roh saat matanya bersinar dengan sukacita. Wu Zhangkong mengangguk.
Mempertimbangkan usia jiwa roh Anda sekarang, jiwa roh Anda harus berevolusi setelah menyerap energi roh Ice Fire Demonic Tiger. Setelah periode pemberontakan dari platform kenaikan roh dasar dan pelatihan konstan mereka dalam platform kenaikan roh biasa, energi roh Godlight telah melampaui 700 tahun. Harimau Iblis Api S4000 tahun ini akan berubah menjadi sekitar 400 tahun energi roh. Dengan ini, Godlight akan mencapai level 1000 tahun. Tubuh Godlight bersinar lebih terang dengan setiap sedikit energi roh yang diserapnya sementara Tang Wulin merasakan sedikit perubahan di dalam tubuhnya. Kekuatan garis keturunannya diaduk dan cahaya keemasan yang terpancar dari Godlight menyelimuti dirinya. Sisik emas di lengan kanannya bergeser. Pola urat emas muncul di tangannya yang lain. Apa yang tidak bisa dia lihat, bagaimanapun, adalah bahwa pola emas sebenarnya meluas ke seluruh tubuhnya. Jiwa-jiwaku naik. Rasa mate rasa yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Tang Wulin secara naluriah duduk bersila, diam-diam menjelajahi perubahan di dalam dirinya. Saat Godlight kembali ke kemegahannya yang biasa, cahaya keemasan yang menyelimuti Tang Wulin juga lenyap bersamaan dengan mate rasa. Guru Wu, saya Tang Wulin memandang Wu Zhangkong dengan bingung, matanya berkabut karena kecemasan. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, yang Anda lakukan hanyalah mengumpulkan energi roh di sini di platform kenaikan roh. Ini bukan tubuh asli Anda, jadi jiwa roh Anda hanya akan naik dengan benar setelah keluar. Proses yang baru saja Anda alami adalah jiwa roh Anda menyerap energi roh, dan arus masuk energi roh yang besar membuat tubuh Anda merespons. Soul Land 3 Chapter 175. Chapter 175 Keterampilan Jiwa Wu Zhangkong. Tang Wulin mengerti sekarang bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Guru Wu, lalu apa selanjutnya? Kami melanjutkan, jawab Wu Zhangkong dengan bosan. Mari kita bawa jiwa-jiwamu hingga 2000 tahun, yang berada di bawah batasmu saat ini. Kita seharusnya tidak menyia-nyiakan perjalanan ini ke tingkat menengah. Baik, Tang Wulin dengan sungguh-sungguh mengangguk, senang melakukan apapun yang diinginkan Wu Zhangkong. Meskipun dia belum bisa melihat dengan jelas jalannya pertempuran, itu lebih dari cukup untuk meyakinkannya. Guru Wu bukan hanya kaisar jiwa normal jika macan iblis api es itu tidak dapat melukai rambutnya. Nah, itulah kekuatan sejati. Keduanya terus maju, Tang Wulin mengikuti dengan keyakinan penuh pada Wu Zhangkong. Tidak sampai semenit kemudian, Wu Zhangkong meraih pundak Tang Wulin saat bayangan melintas diikuti oleh beberapa cahaya yang berkelap-kelip. Saat Wu Zhangkong mencengkeram Tang Wulin dan mengayuh mundur menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track, sejumlah jarum hijau Ivy diam-diam turun dari langit. Ujung mereka menusuk ke tanah dan merusak area di sekitar mereka menjadi hitam busuk. Tanaman kering menjerit, tetapi bahkan ketika Tang Wulin mendengarnya, dia tidak punya waktu untuk berbagi kesedihan mereka. Wu Zhangkong terus mundur sebelum mendarat beberapa detik kemudian di cabang pohon tempat ia meletakkan Tang Wulin. Di depan mata mereka, sosok besar muncul. Dengan tinggi 5 meter, itu tidak bisa dibandingkan dengan sosok Ice Fire Demonic Tiger yang menjulang tinggi, namun ketebalan 5 meternya membuatnya menyerupai bola raksasa, sejauh ini lebih besar dari Ice Fire Demonic Tiger. Tubuhnya berwarna hijau ivy dan 2 taring memanjang menjorok keluar dari mulutnya yang mengeluarkan geraman rendah yang bergema di udara. Tanpa memberikan waktu lagi untuk memeriksanya, ia dengan liar berlari ke depan dan menabrak pohon tempat mereka berada. Dengan suara gemuruh yang dalam, pohon itu patah. Wu Zhangkong meraih Tang Wulin dan melompat ke udara, tetapi binatang buas itu sudah mengantisipasi hal ini, menyemprotkan hujan jarum yang menghalangi jalan mundur. Tubuh cacingan ini penuh dengan racun. Wu Zhangkong menusuk pedang langit, memanggil badai gelombang pedang yang dengan mudah memotong jarum. Namun, pembelaannya tidak sempurna, karena bau sakarin yang sangat menyengat menyerang hidung Tang Wulin, membuat pusing. Segera setelah itu, kabut dingin menggulung Wu Zhangkong dan menyelimuti mereka berdua, segera memulihkan kejernihan Tang Wulin. Itu landak raksasa. Itu pasti landak Venom Kuil. Dengan tubuh sebesar itu, budidayanya harus setidaknya 3000 tahun. Baru sekarang Tang Wulin akhirnya memahami tempatnya di platform kenaikan roh perantara ini bukanlah tempat yang bisa dia masuki. Dengan kultivasinya saat ini, masuk sendiri berarti dia akan mati dari monster jiwa pertama yang dia temui tanpa kesempatan untuk melakukan pertarungan yang terhormat. Landak Venom Kuil tidak hanya memiliki duri yang sangat beracun tetapi juga kemampuan yang luar biasa untuk meluncurkannya ke lawannya. Saat mencapai targetnya, racun dengan cepat akan menyerang dan membuat kerusakan di dalam tubuh korban, benar-benar menakutkan.
Dan bahkan dengan tubuh besar yang meminjamkan kekuatan menabrak yang menakutkan, ia juga sangat lincah. Itu tertutup duri. Saya tidak berpikir saya bisa meninggalkan sisi Anda kali ini, kata Wu Zhangkong. Untuk sekali ini, Tang Wulin bisa dengan jelas melihat serangan Wu Zhangkong. Cincin jiwa ketiganya, yang berwarna ungu 1000 tahun, menyala dan pedang langit beku menebas, memenuhi langit dengan gelombang pedang sepanjang 10 meter. Skyfrost Slash, keterampilan jiwa ketiga Wu Zhangkong. Dari samping, Tang Wulin mengamati mata Wu Zhangkong saat dia menyerang dan melihat kilauan ungu dari mata setan ungu, yang jelas jauh lebih maju dan kuat daripada miliknya. Gelombang pedang yang dahsyat menghantam Venom kuil Porcupine. Meskipun pertahanannya tebal dan tangguh, itu tidak cukup untuk menahan serangan saat luka bergerigi muncul, dan dari lukanya, garis biru sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya sampai itu sepenuhnya membeku. Jeritannya yang gila segera berubah menjadi jeritan yang menyedihkan. Wu Zhangkong turun bersama Tang Wulin kemudian mengaktifkan keterampilan jiwa keempatnya yang memperbesar pedang Skyfrost sebanyak 10 kali lipat menjadi pedang besar biru. Dia menikam pedang besar itu langsung ke lukanya, memaku landak ke tanah. Wu Zhangkong menggenggam gagang pedang dengan satu tangan sementara dia mengangkat Tang Wulin dengan tangan lainnya. Dia melayang di udara, jubah putihnya berkibar di aura dinginnya. Energi roh Venom kuil Porcupine yang perkasa mengalir ke dalam dirinya, namun dia bertindak seolah-olah kemenangan ini bukan apa-apa. Setelah itu, dia memegang Tang Wulin dengan erat dan melompat menjauh, keluar dari jangkauan racun landak. Sangat kuat. Pedang es raksasa itu menyusut kembali ke bentuk aslinya, mengirim rasa dingin sekali lagi ke tulang punggung Tang Wulin. Dia tidak bisa tidak bertanya, Guru Wu, siapa nama keterampilan jiwa itu? Lagu Frost, kata Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh. Lagu Frost, Tang Wulin mengulangi, bingung. Meskipun dia tidak mengerti arti di balik nama pedang es besar itu, dia harus mengakui bahwa itu indah. Ini adalah keterampilan jiwa 1000 tahun Guru Wu. Saya tidak berpikir itu adalah kekuatan penuh dari lagu Frostnya. Itu hanya sekilas. Landak Venom kuil tidak dianggap lemah di antara monster berjiwa 1000 tahun, tetapi bagi Wu Zhangkong, itu hanyalah seekor babi yang menunggu untuk disembelih. Skill jiwa pertama, Frost Scar. Wu Zhangkong mulai membuat daftar keterampilan jiwanya. Skill jiwa kedua, Frost Mist. Keterampilan jiwa ketiga, Skyfrost Slash. Keahlian jiwa keempat, Frost Song. Wulin, perhatikan ini, tidak hanya ada satu cara untuk menggunakan skill jiwa, sebenarnya, ada cara yang tak terbatas untuk memanfaatkannya. Perhatikan bagaimana Anda menggunakannya mulai sekarang. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong dengan ringan mengangkat pedang langitnya dan mengaktifkan keterampilan jiwa pertamanya. Gelombang pedang langsung terbang melalui daun pohon sejauh belasan meter, namun tetap tidak rusak. Ini adalah Frost Scar. Dari tanah dia berjalan 10 meter ke depan. Dengan sedikit gemetar di tangan kanannya, pedang Skyfrost memproyeksikan gelombang pedang yang terbang keluar, menjalin menjadi penutup biru dari sebelumnya. Kepompong ringan berkembang dan kemudian terurai menjadi badai gelombang pedang. Ini juga Frost Scar. Suara dingin Wu Zhangkong menembus pikiran Tang Wulin. Tang Wulin gemetar karena kegirangan. Itu adalah keterampilan jiwa yang sama, tetapi dengan perbedaan kecil dalam kontrol dan keluaran kekuatan jiwa, hasilnya sama sekali berbeda. Di tangan Wu Zhangkong, pedang langit menjadi alat yang digunakan untuk menenun sebuah karya seni kapan saja. Ini adalah Guru Wu yang sebenarnya, pria misterius berjubah putih dengan pedang biru di tangan, mendominasi langit yang membeku. Dimengerti? Wu Zhangkong bertanya. Saya rasa saya mengerti sedikit. Yang Anda maksud adalah bahwa bahkan dengan keterampilan jiwa yang lemah, selama saya bisa menggunakannya dengan benar, itu akan menjadi kuat. Ada kemungkinan tak terbatas dengan keterampilan jiwa, dan yang terpenting adalah bagaimana saya memanfaatkannya. MN. Wu Zhangkong mengangguk. Ayo pergi. Hanya dalam pertempuran sungguhan saja pelajaran paling efektif. Wu Zhangkong percaya pada pepatah bahwa Tuan membawa Anda ke pintu, tetapi sisanya terserah Anda. Sejalan dengan keyakinannya, dia tidak memberikan penjelasan rinci melainkan, dia membiarkan Tang Wulin sepenuhnya memahami semuanya sendiri. Getaran mengalir melalui tubuh Tang Wulin dari wahyu. Dia sekarang menyadari kesalahannya. Setelah menerima Bin sebagai skill jiwa pertamanya, dia ingin mati karena kesedihan. Di matanya, jiwa roh sampah telah memberinya keterampilan jiwa sampah yang sama. Sekarang dia menyadari bahwa satu-satunya hal yang sampah itu adalah dirinya sendiri. Tidak ada keterampilan jiwa sampah.
Dibandingkan dengan pedang naga cahaya sia-sia dan kecemerlangannya yang gagah berani, Froskar adalah keterampilan jiwa yang sangat sederhana, namun telah berkembang dengan cemerlang di tangan Wu Zhangkong. Soul Land 3 Chapter 176. Chapter 176 Kera Iblis Bermata 3. Ketika Guru Wu melawan Kaisar Jiwa Guangbiao, dia tidak menggunakan satupun keterampilan jiwa. Dia benar-benar menghancurkan Guangbiao hanya dengan pemahamannya tentang jiwa bela dirinya. Jadi pada akhirnya, itu bukanlah perbedaan kekuatan jiwa, tapi salah satu wawasan. Seolah-olah sebuah pintu tidak terkunci di dalam hatinya, mengungkapkan jalan baru baginya. Sementara Soul Master dibagi ke dalam sistem seperti Assault, Agility, Control dan sebagainya, pada kenyataannya, klasifikasi ini tidak saling eksklusif tetapi saling berhubungan. Ini berarti bahwa inti dari masalah ini adalah bagaimana seorang master jiwa memanfaatkan jiwa dan kemampuan bela diri mereka. Mengapa Gu Yue begitu kuat? Jiwa bela diri 6 elemen ajaibnya saja tidak bisa membuatnya kuat, sebaliknya, itu adalah kendali gesitnya atas 6 elemen. Guru Wu, kekuatan spiritual tidak sesederhana wadah untuk jiwa roh, kan? Tang Wulin tiba-tiba bertanya. Wu Zhangkong balas menatapnya dengan mata senang dan mengangguk. Fakta bahwa Anda telah memahami ini membuktikan bahwa Anda telah merasakannya sendiri. Senang hipotesisnya dikonfirmasi, Tang Wulin dengan penuh semangat mengangguk. Saya perlu meningkatkan lebih dari sekadar kekuatan jiwa saya. Mungkin itu karena jarangnya makhluk jiwa, tetapi platform kenaikan roh perantara subur dengan dedaunan, tidak terganggu oleh makhluk yang berkeliaran. Saat keduanya menembus lebih dalam ke dalam hutan, pepohonan lebat menjulang ke langit dan menutupi matahari, menciptakan dunia kesuraman yang hijau. Kemajuan mereka sedikit melambat ketika 4 makhluk jiwa muncul di hadapan mereka, tetapi itu memberi Wu Zhangkong kesempatan lain untuk memberikan kekuatan roh kepada Tang Wulin. Sementara yang satu berada di level 1000 tahun, yang lain berada di level 100 tahun, menghasilkan energi roh yang sangat sedikit. Ikuti dengan seksama. Sekarang kita telah memasuki wilayah tengah, kita bisa bertemu dengan makhluk buas berumur 10.000 tahun kapan saja. Pada tingkat ini, makhluk jiwa telah mengalami perubahan kualitatif. Kecerdasan mereka jauh melampaui binatang buas pada tingkat 1000 tahun, bahkan ada yang setara dengan manusia. Intelijen, itu bukanlah sesuatu yang secara khusus dipedulikan manusia karena telah tumbuh begitu saja selama berabad-abad. Soul Beast, bagaimanapun, bergantung padanya untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka, terutama saat berhadapan dengan manusia. Jiwa binatang yang benar-benar menakutkan memiliki kecerdasan tinggi. Jika Tang Wulin dan teman-temannya telah bertemu dengan Dusgold Dreadclaw Bear berusia ratusan tahun yang lebih licik di platform kenaikan roh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, sia-sia akan mati saat dia mencoba melakukan serangan diam-diam. Seekor beruang Dreadclaw Dusgold 10.000 tahun bisa sendirian menghancurkan kota yang dipersenjatai dengan pandangan ke depan dan kekuatan. Tang Wulin dengan tenang melepaskan rumput blue silvernya sebagai persiapan untuk serangan mendadak. Dia memahami kerentanannya di hutan ini yang memaksanya untuk mengandalkan kekuatan Wu Zhangkong. Karena dia tidak berguna dalam pertempuran, yang bisa dia lakukan hanyalah bertindak dengan hati-hati dan bersiap untuk membela diri terhadap makhluk jiwa yang mereka temui. Jalan saya masih panjang. Berhenti. Wu Zhangkong menghentikan langkahnya memaksa Tang Wulin melakukan hal yang sama, hampir menabrak punggung gurunya. Ada yang salah. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi serius. Apa yang terjadi, Guru Wu? Wu Zhangkong menjawab, terlalu sepi. Bahkan jika makhluk jiwa jarang berada di tingkat menengah, masih ada beberapa serangga di sekitarnya. Tidakkah Anda merasa semakin redup dan redup? Dan ini bukan hanya karena pepohonan yang menghalangi cahaya. Tidak, ini adalah hal lain. Kami mungkin telah bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat, dan jika tebakan saya benar, kami berada dalam banyak masalah. Kewaspadaan Wu Zhangkong membuat Tang Wulin khawatir, tetapi meski begitu, dia hanya bisa terus mengandalkannya. Tang Wulin tidak menyukai perasaan tidak berdaya ini seolah-olah dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Sayangnya, dia tahu itu dengan sangat baik. Wu Zhangkong berdiri di tempatnya, bersiap dengan pedang langitnya. Gelombang embun beku bergulung darinya saat dia mengamati sekeliling mereka dengan mata sedingin es namun tenang yang terkadang bersinar dengan kilau ungu. Tang Wulin merasakannya sekarang, sangat sepi, bahkan tanpa suara angin yang menembus pepohonan. Ini jelas tidak normal. Saya tidak cukup memperhatikan. Di sekitar mereka, sosok bayangan tiba-tiba muncul dan meluncur ke arah keduanya, samar-samar terlihat di antara pepohonan. Apakah mereka?
Wu Zhangkong tetap diam, menyadari sosok-sosok yang mengganggu. Meskipun Skyfrost Sword bergoyang di tangannya, menunjuk dari satu arah ke arah lain, gerakannya tenang dan tidak tergesa-gesa. Cahaya terakhir padam, dan kegelapan mutlak turun ke hutan. Bahkan ketika sosok bayangan itu semakin dekat, Tang Wulin tidak bisa merasakan apapun. Kemudian, secepat kilat, sosok hitam tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan mata setan ungu diaktifkan, Tang Wulin hampir tidak bisa melihat penampilan aslinya. Mengejutkan, sosok hitam itu adalah dirinya sendiri. Tanpa ragu, itu adalah salinan Tang Wulin. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu diselimuti kegelapan dan memancarkan aura haus darah yang dingin. Wu Zhangkong menebas, melepaskan Frost Scar dari ujungnya yang memotong ke arah dan menembus bayangan Tang Wulin. Selesai tidak terpengaruh, bayangan itu tiba-tiba melaju dan menerkam Tang Wulin. Huff, Wu Zhangkong mendengus dingin mengejek. Cahaya ungu melintas di matanya, dan sosok bayangan itu menjerit saat itu menyebar dalam kepulan asap. Wu Zhangkong mengayunkan kepalanya, memelototi sosok cermin dirinya yang berlari ke arahnya. Bayangan Wu Zhangkong menjerit dan berubah menjadi asap. Ini mungkin, mata setan ungu bisa melakukan ini. Tang Wulin merenungkan keajaiban mata setan ungu saat kilau ungu memudar dari mata Wu Zhangkong. Guru Wu sangat luar biasa. Apa yang tidak bisa dia lakukan? Wajah Wu Zhangkong masih menunjukkan ekspresi serius. Sebuah kegelapan dan makhluk jiwa dengan atribut ganda spiritual. Betapa kuatnya. Bayangan yang tersisa tidak lagi berani untuk mendekat, terintimidasi oleh kekuatan menakutkan mata iblis ungu. Mereka diam-diam berbalik dan mundur, tetapi di tempat mereka, kabut hitam muncul. Saat dia melihat kabut asap yang mengepul, ketakutan mencengkeram hati Tang Wulin. Pada saat itu, cincin jiwa kedua Wu Zhangkong menyala, dan kabut dingin menyebar untuk menyelimuti mereka berdua, akhirnya berbenturan dengan kabut hitam. Saat keduanya bertemu, kabut hitam mengembun menjadi tetesan cairan hitam yang mengeluarkan bau aneh ke udara. Ini adalah tabrakan antara elemen es dan kegelapan. Mungkinkah makhluk jiwa dengan atribut kegelapan ini memiliki kemampuan domain yang dirumorkan? Dia mendengar bahwa di dalam domain tersebut, pengguna yang memiliki kemampuan memiliki kendali penuh. Meskipun ada beberapa elemen yang dilebih-lebihkan, memang benar bahwa kekuatan mereka akan sangat diperkuat dalam domain tersebut. Masalahnya sekarang bukanlah melawan kemampuan lawan tetapi menemukan lokasi lawan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan musuh mereka, maka mereka tidak dapat mengalahkannya. Domain. Tang Wulin mendapat wahyu. Dia segera berjongkok dan menyentuh rumput blue silver di tanah, menutup matanya. Saat ia mulai memahami jiwa bela dirinya, ia menjadi lebih dekat dengan semua tumbuhan, terutama rumput blue silver yang liar. Terkadang, dia bahkan bisa merasakan emosi mereka. Melalui jaringan blue silver grass, ia berusaha memperluas jangkauan sensoriknya. Mempertimbangkan lingkungan hutan yang subur, itu akan menjadi tempat yang luar biasa baginya untuk bercocok tanam seandainya itu bukan platform kenaikan roh. Selama pertempuran sebelumnya, Wu Zhangkong telah mengingatkannya tentang pentingnya kekuatan spiritual dan penggunaan kemampuan secara kreatif, dan sekarang dia menerapkan nasihat itu. Dia diam-diam berkonsentrasi pada fluktuasi spiritual lembut di sekitar blue silver grass. Itu benar. Sudut mulut Tang Wulin terangkat, dia tahu bagaimana menemukan lawan mereka sekarang. Kemampuannya untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hatinya dan blue silver grass akhirnya memungkinkan dia untuk menemukan musuh mereka.